Cerita dikanjut di mana Xiaoyan masih dalam pelelangan di alam mistik surga barat. Di alam Dewa Sembilan Surga pada saat ini di wilayah tertinggi dari tiga alam atas, hamparan cahaya ilahi menyelimuti segala penjuru. Di pusatnya berdiri istana ilahi di ibu kota giok putih, megah dan sunyi memancarkan wibawa yang tak terlukiskan. Di dalam sebuah aula luas, sesosok makhluk duduk bersila dengan tenang. Puluhan ribu pedang ilahi melayang mengelilingi makhluk tersebut, masing-masing memancarkan aura tajam dan agung. Tiba-tiba seberkas cahaya menembus kehampaan, meluncur lurus ke arah makhluk tersebut. Namun sebelum cahaya itu mendekat, salah satu pedang ilahi bergerak cepat dan menebasnya. Sosok itu memerintahkan pedang-pedang ilahi untuk berhenti. Pedang-pedang tersebut bergetar perlahan dan kembali diam, tidak berani bergerak lebih jauh. Dengan gerakan ringan dua jari, sosok itu menarik cahaya yang hampir terpotong tadi hingga melayang di hadapannya. Dari dalam cahaya itu terdengar pesan Miao Lian Kong yang memberitahukan bahwa sebuah pil ibu anak yin yang telah muncul di alam mistik surga barat. Guru Miao Lian Kong memerintahkannya untuk mengambil pil tersebut. Jika Hua Chan membutuhkan pil itu, maka Miao Lian Kong meminta Hua Chan segera datang. Suara itu jernih seperti lonceng perak. Setelah mendengar isi pesan tersebut, wajah sosok yang sejak tadi tanpa ekspresi itu akhirnya menunjukkan sedikit perubahan. Sosok itu adalah yang mulia dari alam Dewa Sembilan Surga, yakni Hua Chan. Hua Chan menyebutkan bahwa kemunculan pil ibu anak yin yang kembali merupakan hal yang menarik. Tatapan Hua Chan pun berkilat seolah tertarik oleh kesempatan yang jarang muncul ini. Hua Chan pun perlahan berdiri dan dalam satu gerakan, puluhan ribu pedang dewa yang mengelilingi aula bergetar dan kembali ke sumbernya. Pedang-pedang itu menjadi gumpalan energi pedang yang kemudian mengembun di antara alis Hua Chan. Hua Chan menyatakan bahwa Hua Chan akan pergi melihat sendiri alam mistik surga barat. Dengan kibasan lengan, tubuh Hua Chan berubah menjadi seberkas cahaya pedang yang melesat keluar dari tempatnya. Energi pedangnya memenuhi langit dan membuat angin serta awan berputar liar. Semua makhluk yang merasakan kehadiran Hua Chan segera menangkupkan tangan sebagai tanda hormat. Tatapan mereka dipenuhi dengan kekaguman dan rasa takzim menyaksikan salah satu sosok terkuat di alam Dewa Sembilan Surga melintas di atas kelapa mereka. Sementara itu di alam ilahi tertinggi dari alam mistik surga barat, alam surgawi tungku ilahi melayang tinggi di atas awan merah muda. Tempat utama wilayah tersebut terbentuk dari 9 puncak merah tua keemasan yang menyerupai tungku alkemis kuno. Setiap puncak dipenuhi dengan simbol alkemis yang tak terhitung jumlahnya. Simbol-simbol tersebut bersinar tanpa henti, memancarkan api alkemis 7 warna siang dan malam. Nyala api itu menjilat langit, memutar energi langit dan bumi seolah sedang menyempurnakan sesuatu yang luar binasa di kedalaman 9 puncak tersebut. Aura panas dan suci menyelimuti seluruh wilayah, menandakan bahwa sesuatu yang sangat berharga tengah bersiap lahir di tengah kobaran api alkemis. Pil itu mengandung aturan api yang luar binasa dan jelas menyimpan api purba di dalamnya. Cahaya yang terpancar dari pil tersebut menerangi langit seperti kobaran emas cair yang tumpah dari cakrawala. Di aula utama pusat, tungku pil penciptaan berdiri megah menjulang tinggi seperti gunung suci, sementara api kuno berkobar hebat di atapnya. Api itu tampak berputar membentuk pusaran cahaya merah keemasan yang tidak pernah padam. Di sekitar aula itu, kehidupan justru berkembang subur. Tumbuhan spiritual tumbuh liar sejauh mata memandang, daunnya memancarkan kilau lembut dan aromanya memenuhi udara. Aula pil yang luas dan megah tersebut dipadati para alkemis. Tidak ada ruang yang dibiarkan kosong dan setiap inci lantai serta sudut dipenuhi tungku serta bahan-bahan obat. Semua orang tampak duduk sebagai alkemis dan tenggelam dalam pemurnian pil masing-masing. Di antara keramaian itu, beberapa tokoh belum memulai permurnian. Salah satunya adalah King Teng, wakil ketua sekte pil emas 9 revolusi. King Teng pernah berniat bersaing dengan Xiaoyan demi merebut api pemusnahan di Sensi, namun pada akhirnya King Teng memilih mundur. Ketua sekte pil emas 9 revolusi atau ketua sekte Tiangu memanggil King Teng dan menyampaikan bahwa kabar telah datang dari alam mendalam surga barat tentang kemunculan pil ibu anak Yin Yang.
Ketua Sekte Tiangu memerintahkan King Teng untuk membawa orang-orang menuju ke sana dan berusaha mendapatkan pil tersebut. Jika gagal memperolehnya, King Teng diperintahkan menyelidiki informasi tentang alkemis yang memurnikan pil tersebut. Selain itu, bila memungkinkan merekrut alkemis tersebut ke dalam Sekte Pil Emas 9 Revolusi, maka King Teng harus membawanya. King Teng pun segera mengangkupkan tangannya dan memberi hormat kepada Ketua Sekte Tiangu. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk menjalankan perintah. Setelah itu, King Teng memimpin beberapa tokoh penting dan meninggalkan aula utama dengan tergesa-gesa. Sementara itu, di alam mistik surga barat atau alam mendalam surga barat, pengaruh pil ibu anak yin yang jauh lebih besar. Banyak pihak tidak memahami sepenuhnya efek pil tersebut, namun mereka mengetahui bahwa pil itu adalah pil dewa. Kabar kemunculannya menyebar cepat dan berbagai kekuatan berbondong-bondong ingin menyaksikan wujud aslinya. Sementara itu, di wilayah suci Buddha ilahi, setelah menerima berita tersebut, sejumlah besar tokoh kuat berhamburan keluar dari tempat pertapaan masing-masing. Tidak hanya itu, ras iblis kuat dari berbagai nebula juga ikut bergerak. Mereka menembus ruang dan kehampaan menuju ke alam mendalam surga barat. Di atas sebuah bintang yang sepenuhnya hitam terdapat sebuah gua gelap yang tersembunyi. Bintang itu sunyi dan dingin, seakan menelan cahaya di sekitar. Di dalam gua, simbol emas memenuhi seluruh ruang, membentuk lapisan segel yang rumit. Di tengah simbol-simbol itu tergantung tubuh yang terpenggal dan memancarkan aura aneh yang menyesakan. Sebuah kelapa berwarna ungu kehitaman yang tidak jelas wujudnya berbicara dengan nada penuh ejekan. Kelapa tersebut menyatakan bahwa variabel dari kehampaan surga barat akhirnya tiba. Karma yang telah ditaburkan kini mulai berbuah dan sejak saat itu segalanya akan menjadi menarik. Selanjutnya, jimat yang sebelumnya terselip di mulut kelapa tersebut perlahan menghilang. Hembusan udara putih keluar dari rongga mulutnya, mengembun di udara dan berubah menjadi sosok manusia di dalam gua. Sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah Chu Jiangye, figur yang pernah tiba-tiba muncul saat Xiaoyan diserang oleh Bing Leidong, Yao Nantian, dan Tian Luolan di Sensi. Kepala itu kemudian mengungkapkan bahwa gumpalan energi iblisnya telah mengambil karma tersebut. Ia memerintahkan Chu Jiangye untuk pergi dan mengacaukan alam mistik surga barat. Kelapa itu menyatakan bahwa dengan gangguan tersebut, segel yang menahannya akan bisa melemah. Jika berhasil dilepaskan, kelapa itu bersumpah akan membuat semua budak dan dewa dari domain suci Buddha ilahi lenyap tanpa tersisa. Kelapa tersebut tidak lain adalah Raja Iblis Mosu. Karena tersegel di tempat itu, Raja Iblis Mosu hanya mampu memancarkan secuil energi iblisnya keluar. Namun secuil energi itu sudah cukup untuk menanam benih kekacauan yang perlahan mulai bergerak. Secercah energi iblis ini hampir merenggut nyawa Xiaoyan di Sensi. Energi itu hanya sekelebat, namun tekanan yang dibawanya membuat Xiaoyan menyadari betapa mengerikannya kekuatan sumbernya. Xiaoyan mencoba menilai seberapa kuat keberadaan sosok tersebut. Jika hanya percikan kecil saja hampir menghabisi Xiaoyan, maka kekuatan aslinya pasti berada pada tingkat yang sulit dibayangkan. Namun pikiran Xiaoyan segera terhenti pada satu pertanyaan penting. Jika makhluk sekuat itu benar-benar ada, bagaimana mungkin keberadaan tersebut disegel di tempat ini oleh alam suci Buddha ilahi? Bukankah yang mampu menyegel makhluk demikian seharusnya adalah entitas yang lebih kuat lagi dari alam suci Buddha ilahi? Sementara itu, di kedalaman gua, Chu Jiangye pada akhirnya perlahan berdiri. Senyum ganas terukir di wajah Chu Jiangye dan kilatan cahaya dingin berpendar di telapak tangannya. Sebuah tombak panjang muncul memancarkan aura tajam yang menyesakan. Tombak itu adalah tombak penghancur bintang yang diambil Chu Jiangye dari tangan Xiaoyan. Chu Jiangye telah berubah sepenuhnya pada saat ini ke wujud manusia. Tidak ada lagi jejak energi iblis di tubuh Chu Jiangye, seolah seluruh aura gelap itu telah tersembunyi rapat. Dengan langkah ringan, Chu Jiangye berjalan keluar dari gua tanpa menemui hambatan apapun. Bintang penekan iblis yang dipenuhi segel tampak tidak lagi menghalangi pergerakan Chu Jiangye, dan ketika Chu Jiangye menghentakkan kaki ke tanah, tubuh Chu Jiangye berubah menjadi cahaya pelangi yang melesat menembus langit, meninggalkan bintang penekan iblis dalam sekejap.
Setelah kepergian Chu Jiangye, fluktuasi aneh tiba-tiba muncul dari dalam bintang penekan iblis. Di dalam gua, Raja Iblis Mosu yang sedang terkurung perlahan menyipitkan matanya. Jimat penyegel yang sebelumnya meredup tiba-tiba muncul kembali di mulut Raja Iblis Mosu dan memancarkan cahaya yang menekan. Kehampaan di sekitar gua juga pada saat ini mulai terdistorsi. Dari celah ruang yang terbelah, sebuah topeng perlahan muncul melayang tanpa suara. Topeng itu segera berubah menjadi sosok berjubah hitam dan pada permukaan topeng tersebut tampak jelas sebuah pupil mata vertikal. Raut dari topeng itu begitu menyeramkan seolah mata itu hidup dan mengawasi segala sesuatu. Sosok berjubah hitam itu melayang masuk ke dalam gua tempat Raja Mosu berada dan tekanan tak kasat mata memenuhi ruang sempit tersebut. Raja Iblis Mosu sempat mengira yang datang adalah salah satu dari biksu di alam suci Buddha ilahi. Dengan nada berat dan kesal, Raja Iblis Mosu menyatakan bahwa Raja Iblis Mosu mengira kedatangan itu adalah para biksu botak dari alam suci Buddha ilahi. Namun sebelum keluhan itu berakhir, pupil vertikal di topeng sosok berjubah hitam mulai berputar perlahan. Dalam sekejap, mata Raja Iblis Mosu mulai melebar. Raja Iblis Mosu merasakan seolah tubuh Raja Iblis Mosu telah dipotong menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya. Rasa tertekan yang luar binasa benar-benar menyelimuti kesadaran Raja Iblis Mosu. Dengan jeritan panjang, Raja Iblis Mosu memohon agar diberikan ampunan. Raja Iblis Mosu menyatakan bahwa Raja Iblis Mosu tidak melakukan apapun dan mempertanyakan mengapa semua pihak terus menindasnya. Topeng dengan pupil vertikal itu tetap melayang tanpa adanya ekspresi. Dari balik topeng, suara samar dan dingin terdengar saat menyatakan bahwa waktu yang terlalu lama telah berlalu sehingga Raja Iblis Mosu tampaknya telah melupakan tuannya sendiri. Sosok berjubah hitam itu kemudian menyampaikan bahwa terlepas dari ingatan Raja Iblis Mosu, mulai saat ini Raja Iblis Mosu akan menjadi sosok bermata empat yang baru dari Zhang Misi. Mendengar hal itu, Raja Iblis Mosu langsung mengulang kata Zhang Misi dan sosok bermata empat. Ucapannya tampak terasa asing seolah istilah tersebut tidak memiliki arti bagi Raja Iblis Mosu. Raja Iblis Mosu pada akhirnya segera menolak dengan keras. Raja Iblis Mosu berkata bahwa meskipun para biksu dari alam suci Buddha ilahi menyegel Raja Iblis Mosu, Raja Iblis Mosu memilih tetap terkurung daripada menjadi anjing bagi makhluk yang mengaku sebagai dewa. Sosok berjubah hitam yang memancarkan aura menyeramkan itu melanjutkan dengan suara dingin saat menjelaskan bahwa sebagai komandan Zhang Misi, tugas pertama Raja Iblis Mosu adalah menyebar malapetaka di alam suci ilahi dan Buddha dan menghabisi para dewa serta melahap para dewa. Sosok itu menanyakan apakah Raja Iblis Mosu bersedia menerima tugas tersebut. Raja Iblis Mosu pada saat ini tidak langsung tunduk. Dengan nada menantang, Raja Iblis Mosu menyatakan bahwa sosok tersebut sebaiknya berhenti mencoba membodohi Raja Iblis Mosu. Raja Iblis Mosu berkata bahwa jika sosok berjubah hitam benar-benar ingin mendapatkan kepercayaan Raja Iblis Mosu, maka sosok itu harus membantu memecahkan segel dan membebaskan Raja Iblis Mosu dari bintang penekan iblis terlebih dahulu. Suara dari balik topeng berpupil vertikal pun menyatakan maksudnya dengan tenang namun syarat tekanan. Ia berkata bahwa membuka segel tidaklah sulit, tetapi dengan wujud yang Raja Iblis Mosu miliki sekarang, kekuatan itu tidaklah cukup. Raja Iblis Mosu menyaut dengan teriakan dingin. Tawa rendah yang tajam segera menyusul lalu berubah menjadi gelak yang nyaris tak terkendali. Raja Iblis Mosu menyatakan bahwa meskipun Raja Iblis Mosu tidak mengetahui siapa sosok bertopeng itu ataupun apa yang disebut dengan Zhang Misi, Raja Iblis Mosu sebagai seorang raja tidak pernah tunduk kepada siapapun. Bahkan ketika tubuh Raja Iblis Mosu tercabik, Raja Iblis Mosu tidak pernah merendahkan kelapanya. Raja Iblis Mosu menyuruh sosok itu untuk menampakkan wajah aslinya dan segera pergi dari hadapan Raja Iblis Mosu. Sosok bermata vertikal itu menanggapi dengan nada penuh minat. Ia lanjut menyebut Raja Iblis Mosu cukup gila dan berani. Namun selanjutnya sosok itu tidak melanjutkan perdebatan.
Tawa ringan bergema, lalu topeng bermata empat terlepas dari wajahnya. Tubuh sosok itu lenyap seketika, seolah ditelan kegelapan, meninggalkan topeng yang melayang sendirian di dalam gua yang dingin dan lembab. Topeng bermata empat itu berputar perlahan di udara dan memancarkan aura misterius. Raja Iblis Mosu mendengus dan menegaskan bahwa sosok tersebut jangan berharap menjadikan Raja Iblis Mosu sebagai anjingnya. Sikap Raja Iblis Mosu tetap keras meskipun gua kembali sunyi tanpa kehadiran lawan bicara. Sementara itu, kembali ke Xiaoyan di rumah lelang iblis ilahi dengan cahaya pelangi yang tak terhitung jumlahnya. Kilatan-kilatan ini adalah sosok-sosok yang melesat dari berbagai penjuru yang menembus lubang cacing teleportasi. Satu demi satu sosok kuat tiba menciptakan pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gelombang energi memenuhi langit menandakan betapa berharganya barang-barang yang akan dilelang. Di dalam ruang tenang kristal harta karun, Xiaoyan duduk dengan sikap tenang. Namun ketenangan itu menyembunyikan kegelisahan. Dalam beberapa hari terakhir, Xiaoyan telah menggunakan begitu banyak koin iblis ilahi milik Dewa Bangau. Hal itu menyebabkan hati Xiaoyan merasa tidak enak untuk terus menawar. Tatapan Xiaoyan lanjut perlahan beralih kepada Yao Nantian yang berdiri diam di samping seperti bayangan yang hanya bergerak jika diperintah. Xiaoyan menyampaikan bahwa mempertahankan Yao Nantian di tempat itu tampaknya tidak membawa manfaat apapun. Sejak tiba di alam mistik surga barat dan dengan kehadiran Dewa Bangau, peran Yao Nantian sebagai petunjuk jalan maupun petarung menjadi tidak lagi diperlukan. Bahkan keberadaan Yao Nantian berpotensi menjadi ancaman tersembunyi bagi Xiaoyan. Mendengar pernyataan itu, wajah Yao Nantian berubah pucat. Kepanikan yang muncul jauh lebih besar jika dibandingkan saat pedang pembunuh jiwa pernah melayang di atas kelapa Yao Nantian. Yao Nantian pun memohon agar Xiaoyan mengampuni Yao Nantian dan menyatakan kesediaannya melakukan apapun yang diperintahkan. Xiaoyan memandang Yao Nantian dengan mata menyipit, menyadari ketakutan yang nyata di wajah Yao Nantian. Namun Xiaoyan juga ingat bahwa Yao Nantian pernah dikalahkan dan harus menanggung konsekuensinya. Xiaoyan menjelaskan bahwa Yao Nantian adalah orang cerdas dan tentu memahami bahwa di tempat ini Yao Nantian tidak lagi berguna dan Xiaoyan memerintahkan Yao Nantian untuk pergi. Sekilas ketidakpercayaan melintas di wajah Yao Nantian. Namun kecerdasan Yao Nantian segera menangkap maksud tersembunyi dari Xiaoyan. Xiaoyan tidak benar-benar mengusir, melainkan memerintahkan Yao Nantian mencari informasi mengenai laut spiritual 7 warna. Yao Nantian pun menyatakan pemahamannya dan berjanji tidak akan gagal menjalankan tugas tersebut. Dengan tekad yang kembali terkumpul, Yao Nantian pun berdiri dan bersiap meninggalkan ruangan. Namun sebelum Yao Nantian melangkah keluar, Xiaoyan kembali memanggil. Xiaoyan lanjut memerintahkan agar seluruh koin iblis ilahi milik Yao Nantian ditinggalkan. Perintah itu membuat tubuh Yao Nantian seketika membeku. Koin iblis ilahi adalah fondasi kekuatan Yao Nantian dan banyak kemampuan Yao Nantian bersumber dari transaksi di rumah lelang. Oleh karena itu, tanpa keberadaan koin tersebut, posisi Yao Nantian akan juga melemah. Namun meskipun begitu, Yao Nantian memahami bahwa mempertanyakan perintah itu sama saja dengan menantang kematian. Di hadapan Xiaoyan, pilihan Yao Nantian pada saat ini hanyalah patuh atau binasa. Ketegangan menggantung di udara, sementara cahaya pelangi di luar terus berkilauan menandakan badai besar yang perlahan mendekat. Pada akhirnya, dengan tatapan penuh tekad, Yao Nantian memutuskan mengeluarkan sebuah liontin giok dari lengan jubahnya. Benda itu memancarkan cahaya lembut dan nilainya memang tidak setara dengan emas hitam milik Dewa Bangau, tetapi tetap termasuk harta yang amat langka dan hanya sedikit berada di bawahnya. Yao Nantian lanjut mengangkat liontin giok itu dengan kedua tangan dengan sikap penuh hormat sekaligus tertekan. Yao Nantian berkata bahwa di dalam liontin tersebut tersimpan 500 juta koin iblis ilahi dan seluruhnya dipersembahkan kepada Xiaoyan sebagai bentuk pengabdian. Xiaoyan pun menerima persembahan itu tanpa menunjukkan emosi berlebihan. Xiaoyan tidak berniat menyelidiki apakah Yao Nantian menyisakan sesuatu untuk dirinya sendiri atau tidak. Bahkan jika sebelumnya Yao Nantian pernah dipengaruhi oleh Tuan Su untuk menghabisi Xiaoyan, Xiaoyan menilai tidak ada gunanya mengejar urusan itu pada saat ini.
Xiaoyan hanya mengangguk ringan dan menyuruh Yao Nantian pergi, memerintahkan Yao Nantian untuk membawa kembali informasi atau barang-barang yang benar-benar bernilai. Xiaoyan lanjut tersenyum tipis dan di mata Yao Nantian, senyum tipis Xiaoyan terasa seperti sabit malaikat maut yang terangkat di atas kelapanya. Yao Nantian memahami bahwa yang harus dibawa kembali bukan hanya harta dari laut spiritual 7 warna, melainkan juga keselamatan hidup Yao Nantian sendiri. Setiap langkah yang diambil Yao Nantian setelah itu tampaknya akan dipenuhi dengan bayangan tekanan yang tak kasat mata. Singkat cerita, seiring waktu berlalu, beberapa tokoh kuat berdatangan di luar ruang tenang kristal harta karun. Atmosfer di sekitar tempat itu menjadi semakin berat. Seorang lelaki tua berjubah hitam mengeluarkan peta bintang kuno dan menyatakan bahwa peta tersebut merupakan penanda bintang di tepi laut jiwa spiritual 7 warna. Lelaki tua itu berharap peta tersebut akan dapat menarik perhatian. Namun Dewa Bangau hanya melirik sekilas dan menyatakan bahwa peta bintang itu tidak lengkap dan tidak berguna. Penilaian Dewa Bangau tegas tanpa ruang tawar-menawar, dan setelah itu seorang iblis bertubuh tinggi dan kekar mengeluarkan benda menyerupai kristal yang syarat energi spiritual. Ia lanjut menyampaikan bahwa kristal tersebut mungkin berasal dari wilayah laut jiwa spiritual 7 warna. Dewa Bangau kembali menggeleng dan menjelaskan bahwa energi di dalam kristal itu bercampur dan koneksinya tidak memadai. Selain itu, sumbernya tidak dapat ditentukan dengan jelas sehingga benda itu juga tidak berguna. Beberapa tokoh kuat lain turut menawarkan barang yang tampak memiliki keterkaitan dengan laut jiwa spiritual 7 warna. Namun pada akhirnya semua itu dinilai jauh dari keaslian. Di mata Dewa Bangau, benda-benda tersebut bahkan tidak layak disebut sebagai petunjuk. Sementara itu, di dalam ruang kristal harta karun, Xiaoyan tiba-tiba merasakan perubahan halus di udara. Sebuah sensasi terkunci oleh niat membunuh menyelimuti tubuh Xiaoyan. Lelang pil ibu anak yin yang jelas telah mengusik terlalu banyak pihak. Xiaoyan menyadari bahwa arus bawah telah mulai bergerak, bukan hanya serigala-serigala tamak yang tertarik, melainkan juga harimau sejati yang bersembunyi di balik pegunungan kekuatan. Xiaoyan mengakui dalam pikirannya bahwa keadaan memang telah berkembang seperti yang diperkirakan. Energi di sekeliling terasa kacau dengan berbagai niat membunuh yang terkunci pada diri Xiaoyan. Namun di antara semua itu terdapat satu fluktuasi yang berbeda. Sensasi itu bukan sepenuhnya niat membunuh, tetapi tetap mampu mengunci keberadaan Xiaoyan dengan presisi yang menakutkan. Xiaoyan tidak pernah gentar menghadapi niat membunuh binasa. Akan tetapi fluktuasi halus itu justru membuat jantung Xiaoyan berdebar lebih cepat. Ingatan Xiaoyan melayang pada sebuah tangan aneh yang pernah menembus dunia, tangan yang mengulurkan diri untuk menghabisi Xiaoyan di sensi. Tekanan dari tangan itu masih terpatri jelas di dalam benak Xiaoyan. Pikiran Xiaoyan kemudian tertuju pada tombak bintang penghancur yang pernah dicuri. Saat itu Xiaoyan telah memutus salah satu jari dari wujud misterius yang berkaitan dengan tombak tersebut. Jari itu dilemparkan Xiaoyan ke dalam cincin penyimpanan dan hampir terlupakan oleh Xiaoyan. Kini Xiaoyan segera memindahkan jari tersebut ke reruntuhan pagoda pemurnian. Dugaan Xiaoyan terbukti benar. Aura pengunci yang aneh itu perlahan menghilang setelah jari tersebut dipindahkan. Keterkaitan antara jari yang terputus dan fluktuasi misterius itu tampak begitu nyata. Meskipun ancaman sementara mereda, Xiaoyan memahami bahwa untuk menemukan laut jiwa roh 7 warna, pil ibu anak yin yang benar-benar tetap harus dikeluarkan. Tidak ada jalan lain untuk memancing reaksi dari pihak-pihak yang tersembunyi di balik bayangan kekuatan besar. Mata-mata yang dipenuhi iri hati juga datang dari segala penjuru. Kemunculan pil langka seperti itu tidak ubahnya kedatangan harta karun besar yang mampu mengguncang keseimbangan ras dewa dan iblis. Setiap kekuatan besar menaruh perhatian penuh dan khawatir kesempatan langka itu jatuh ke tangan pihak lain. Xiaoyan juga hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan segera mengalihkan perhatiannya. Xiaoyan lanjut memanfaatkan seluruh 500 juta koin iblis ilahi yang ditinggalkan oleh Yao Nantian untuk membeli berbagai barang obat langka. Xiaoyan memahami bahwa dalam proses pemurnian pil jumlah bahan yang dikonsumsi sangat besar sehingga persiapan jangka panjang menjadi hal yang mutlak.
Setiap tanaman roh, setiap inti binatang iblis yang langka disimpan dengan cermat demi rencana masa depan. Sementara itu Dewa Bangau memperhatikan kerumunan yang terus memadati rumah lelang dan benar-benar terjekut. Rumah lelang itu sendiri sangat luas, terdiri dari 4 bintang yang saling terhubung, mampu menampung lautan manusia. Namun sebagian besar pengunjung hanya datang untuk menyaksikan peristiwa besar tersebut. Ketika suasana mulai memanas, sebuah lubang cacing di tengah rumah lelang tiba-tiba menyala. Cahaya berputar membentuk teratai cemerlang dan dari dalamnya melangkah seorang perempuan berdiri di atas teratai biru berkilau. Kehadirannya juga langsung menarik perhatian semua mata yang ada. Para pengunjung mengenali sosok itu sebagai Miao Liankong dari alam suci dewa dan Buddha. Banyak yang berspekulasi bahwa Miao Liankong datang demi pil ibu anak Yin Yang. Aura suci dan elegan yang terpancar dari tubuh Miao Liankong membuat kerumunan tanpa sadar memberi jalan. Petugas rumah lelang juga segera mengantar Miao Liankong menuju ke area inti. Di luar ruang tenang kristal harta karun, Miao Liankong memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari alam suci dewa dan Buddha. Ia pada saat ini datang khusus untuk memperoleh pil ibu anak Yin Yang. Miao Liankong menyampaikan bahwa sebagai penawaran tersedia 100 juta koin iblis ilahi serta sebuah peta bintang yang berisi penanda akurat menuju lautan jiwa spiritual 7 warna. Melalui dinding transparan ruang tenang dari kristal harta karun, Xiaoyan dan Dewa Bangau dapat melihat Miao Liankong dengan jelas, sementara Miao Liankong tidak dapat mengetahui keberadaan keduanya. Seorang penjaga pun membawa peta bintang itu masuk dan menyerahkannya kepada Dewa Bangau. Setelah melihat sekilas, Dewa Bangau menggeleng pelan dan menyampaikan bahwa peta tersebut tidak cukup sebagai penukar pil. Miao Liankong pun menegaskan bahwa peta itu sudah memuat penanda yang akurat dan hanya ada satu pil yang diminta. Miao Liankong memperingatkan agar pihak rumah lelang tidak menunjukkan keserakahan. Nada suara Miao Liankong tetap lembut, namun tekanan kekuatan spiritualnya terasa jelas. Dewa Bangau menyampaikan bahwa jika peta itu benar-benar akurat, maka Miao Liankong seharusnya bersedia memimpin langsung perjalanan menuju lokasi tersebut. Setibanya di sana, maka pil ibu anak Yin Yang akan diserahkan tanpa syarat. Dengan pernyataan itu, Dewa Bangau secara tersirat mengungkapkan kecurigaan bahwa peta bintang tersebut palsu. Sementara itu Miao Liankong pada saat ini sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda tersungging. Miao Liankong menyatakan kesediaannya untuk segera berangkat jika diperlukan. Sikap tenang itu seketika membuat suasana pada akhirnya menjadi semakin tegang. Dewa Bangau kemudian menyampaikan bahwa Miao Liankong harus menunggu karena bukan hanya satu pihak yang menginginkan pil tersebut. Banyak kekuatan besar lain yang tengah mempertimbangkan tawaran masing-masing. Mendengar hal itu, alis Miao Liankong sempat berkerut tipis, namun ekspresi wajah Miao Liankong segera kembali tenang. Miao Liankong pun menyatakan bahwa keputusan berada di tangan rumah lelang dan ia akan menghormati pilihan yang diambil. Setelah itu, Miao Liankong bergerak ke sisi lain ruang tenang kristal harta karun. Ia berdiri dalam diam sambil mengamati perkembangan situasi. Aura suci yang menyelubungi Miao Liankong tetap stabil, seolah tidak terpengaruh oleh tekanan maupun kecurigaan. Di dalam ruangan, Xiaoyan memperhatikan semua itu dengan tatapan dalam. Xiaoyan menyadari bahwa kemunculan Miao Liankong hanyalah awal dari gelombang besar yang akan datang. Pil ibu anak Yin Yang telah menjadi pusat badai dan setiap kekuatan besar yang hadir membawa ambisi serta rahasia masing-masing.